Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih sudah hari Rabu lagi. Jadwalnya PAI dan Budi Pekerti. Insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku jujur dan amanah. Masuk ke pelajaran 7 ya, pelajaran baru di halaman 65. Bisa kamu cek di buku paket PAI. Oke, sebelum masuk, tadi sudah pada baca doa kan? Nah, kalau belum bisa di pause dulu, terus baca doa. Apa sih tujuan mempelajari bab ini? Nah, tujuannya agar kamu bisa memahami makna dan mencontohkan perilaku jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut ya, kita belajar dulu tentang perilaku jujur, nanti setelah ini baru tentang sikap amanah. Oke, arti jujur. Jujur itu kebenaran. Apanya yang benar? Nah, perkataan dan kenyataannya itu sama, sesuai dengan kenyataan dalam hati. Maksudnya gimana Ustazah? Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan sama dengan kenyataan yang terjadi dan sesuai itu gitu. Kalau misalkan perkataannya A, kenyataannya B, berarti itu tidak jujur. Kemudian juga diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Contohnya nih, tadi Ustazah tanya ya, tadi sudah pada baca doa. Nah, misalkan kamu jawab, sudah, padahal tadi belum baca doa, berarti itu tidak jujur gitu. Bagaimana yang jujur? Yang jujur itu sesuai apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Contohnya misalkan tadi pagi salat subuhnya tepat waktu enggak? Nah, misalkan kamu emang enggak tepat waktu, ya udah kamu jawab tidak tepat waktu. Nah, itu berarti sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Lawan dari jujur itu disebut dengan dusta. Dusta itu bohong gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus berperilaku jujur? Ini ada di dalil di sebuah hadis ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Tuh, jadi jujur itu membawa kepada kebaikan dan mengantarkan ke surga. Dan apabila seseorang yang berlaku jujur, dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, jadi di sini itu kalau kita jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kalau udah membawa kebaikan, nah kebaikan ini akan membawa ke surga. Sebaliknya, kalau misalkan dusta itu akan membawa kepada kejahatan dan mengantarkan ke neraka, seperti itu. Jadi ini yang harus kita catat ya, orang yang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur gitu. Pasti kita mau kan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Makanya kita harus tetap menjaga diri kita agar senantiasa berperilaku jujur gitu. Nah, ini ada perintah berperilaku jujur, ada di surat Al-Ahzab ayat 70. Hai orang-orang yang beriman. Nah, kita mau nggak nih jadi orang-orang yang beriman? Makanya kita lakuin nih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, perkataan yang benar ini adalah perkataan yang jujur, yang sesuai dengan kenyataan, yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Gitu. Apa buah dari kejujuran? Buah dari kejujuran ini kita akan merasa hidup yang tenang, damai, enggak merasa
takut atau panik, karena orang yang berbohong, orang yang dusta, dia akan ketakutan, perasaannya tuh nggak tenang karena apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dia takut nih kalau dia ketahuan gitu. Kita sekarang masuk ke sikap amanah ya. Tadi yang untuk sikap jujur sampai situ dulu. Sekarang kita masuk ke sikap amanah. Amanah. Apa arti amanah? Amanah itu artinya melaksanakan sesuatu dengan benar sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, apa sesuatu yang dilaksanakan dengan benar itu? Nah, sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan kepada orang lain. Contohnya misalkan ustazah memberi amanah kepada kamu, berarti ustazah menitipkan sesuatu yang ustazah percayakan kepada kamu gitu. Nah, orang yang amanah akan bertanggung jawab apabila mendapat titipan dari orang lain dan menjaga dengan sebaik-baiknya. Menjaganya dengan benar sesuai dengan tuntunan Islam, begitu. Lawan dari sikap amanah ini adalah khianat. Nah, ada dalilnya di surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, jadi kalau kita menyampaikan amanah itu emang kepada seseorang yang berhak, seseorang yang kita percaya, seseorang yang kita yakin ini mampu melakukannya gitu. Jadi kalau misalkan kamu mendapatkan amanah dari orang tua kamu atau dari kakak, dari guru, berarti orang tersebut sudah percaya sama kamu dan kamu harus bertanggung jawab dan menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, balasan bagi orang yang amanah adalah tempat yang baik di akhirat, yaitu surga yang kekal. Pasti kita mau kan masuk surga semuanya. Ustazah doakan semoga kita semua bisa ketemu kembali di surga nih, bisa masuk surga semuanya, sekeluarga, satu sekolah. Jadi kita bisa reuni nanti di surga. Amin ya Allah. Nah, sebaliknya jika tidak amanah, jika kita berkhianat, maka kita akan mendapatkan siksa yang pedih. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai ya Allah. Nah, ini ada dalilnya di sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih. Isinya ada 4 tanda. Jika seseorang memiliki 4 tanda ini, maka ia disebut munafik sejati atau munafik tulen atau munafik banget gitu. Kalau misalkan dia punya keempat tandanya. Nah, jika ia hanya memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan sampai dia meninggalkan perilaku tersebut. Apa aja tuh tanda kemunafikannya? Yang pertama, jika diberi amanat, dia khianat. Jika berbicara, dia dusta. Jika membuat perjanjian, tidak dipenuhi. Dan jika berselisih, dia akan berbuat zalim. Gitu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat-sifat tersebut. Amin ya Allah. Nah, kemudian bagaimana sih cara menanamkan sikap amanah? Yang pertama, menjaga tutur kata. Jadi kita harus menjaga ucapan kita, jangan sampai kita membicarakan sesuatu yang memang diamanahkan orang lain, misalkan dirahasiakan gitu, terus kita jadi bocor kemana-mana, jangan sampai. Jadi kita harus menjaga tutur kata. Kemudian menjaga aib dan kehormatan orang lain, itu juga kan kita nggak boleh mengumbar-ngumbar aib orang lain gitu. Kemudian menjaga janji, karena kalau misalkan kita mengingkari janji, kita termasuk orang-orang yang munafik. Selanjutnya nah, cara-cara tersebut bisa menjaga kita sedari dini. Nah, cara tersebut bisa menjaga kita sedari sekarang nih, saat kamu masih kecil.
Nah, cara tersebut bisa ditanamkan sedari kecil agar kita bisa menjadi orang yang amanah. Contohnya nih ya, oh ya nih kita masuk nih, menunjukkan perilaku jujur. Ini kita balik ke yang pertama tadi. Ini contoh ya. Contoh perilaku jujur apa nih? Contohnya adalah misalkan ketika kamu mengerjakan ulangan dari rumah nih, mengerjakan PH, mengerjakan PTS. Itu kan instruksinya, perintahnya adalah mengerjakan sendiri, kemudian tidak melihat buku, pokoknya mengerjakan dengan kemampuan sendiri. Nah, kamu bisa nggak tuh berperilaku jujur kalau misalkan ternyata perbuatannya belum sesuai, berarti itu belum disebut berperilaku jujur gitu. Itu contoh yang pertama ya. Nah, contoh berikutnya nanti kamu bikin sendiri. Nanti itu jadi tugas ya, Ustazah masukin ke tugas. Kemudian untuk yang sikap amanah nih, menunjukkan sikap amanah. Contohnya, kalau lagi market day itu kan hari Jumat ya. Misalkan orang tua kamu titip uang ke kamu yang 10.000 buat infak, 10.000 buat jajan. Nah, kamu bisa nggak nih amanah menyampaikan infaknya ke ustadz atau ustazah, kemudian jumlahnya sama gitu kan, infaknya katanya 10.000, jajannya 10.000. Apakah nanti yang disampaikan infaknya cuma 2.000 dan jajannya 18.000 atau gimana tuh? Nah, ini juga menunjukkan sikap amanah. Kalau misalkan kamu bisa menyampaikan sesuai dengan titipan orang tua kamu, berarti kamu adalah anak yang amanah. Tadi kan titipannya infak 10.000, terus kamu sampaikan infak 10.000, nah berarti itu amanah gitu. Nah, contoh lainnya nanti kamu tulis ceritamu sendiri ya. Oke, sekian pelajaran PAI hari ini. Nanti ada tugasnya insya Allah. Tolong dikerjakan ya. Nih, amanah dari Ustazah adalah tolong dikerjakan. Semoga kamu semua menjadi anak-anak yang memiliki perilaku jujur dan bisa amanah terhadap tugas dan tanggung jawab kamu. Oke, sekian dari Ustazah. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.